Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Amin. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran IPS SMP kelas 7. Untuk tema pekan ini yaitu pertemuan 11 sampai dengan 14. Sekarang kita masuk pertemuan 13. Oke, temanya adalah tumbuhan. Kemudian subtemanya adalah bagian-bagian tumbuhan. Topiknya adalah daun. Dan referensi ayatnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 11, yang artinya Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Maksudnya adalah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan zaitun, kurma itu bahwa Allah itu maha kuasa gitu, supaya manusia berpikir gitu, dengan kekuasaan Allah ini untuk beriman. Oke ya, cukup. Kita langsung ke materi. Kita akan bahas tentang bab 5. Nah, pada pekan ini materi kita adalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Apa aja macamnya? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan individu, antar individu dan kelompok, maupun antar kelompok dan kelompok. Oke. Contohnya satu orang bertemu dengan satu orang, nah, itu sudah interaksi. Selanjutnya, proses interaksi sosial. Prosesnya ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya, ayah berjabat tangan dengan tamunya. Itu interaksi secara langsung. Kemudian yang kedua, interaksi sosial secara tidak langsung. Contohnya yaitu saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Rudi melalui adik saya. Nah, itu ucapannya secara tidak langsung. Paham ya? Kemudian jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Jadi satu orang dengan satu orang begitu ya. Contohnya apa? Seorang anak yang melakukan interaksi dengan keluarga lain. Seorang anak ngobrol dengan anak lain gitu. Contoh sederhananya. Kemudian interaksi sosial individu dengan kelompok. Ini contohnya seorang guru yang sedang mengajar murid-murid dalam satu kelas. Kemudian interaksi sosial antar kelompok. Ya, contohnya pertandingan sepak bola begitu. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial. Maksudnya adalah ini adanya kontak atau adanya menyentuh bersama-sama begitu maksudnya. Kemudian komunikasi, jadi suatu proses pengiriman pesan atau berita antara dua orang lain dengan atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat langsung dipahami, itu ya komunikasi. Oke, kita lanjut. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Nah, imitasi ini contoh imitasi yakni peniruan terhadap gaya berpakaian seorang bintang dalam tayangan televisi. Gitu. Karena di sini maksudnya juga adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain. Itu.
Kemudian sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan seorang kepada orang lain. Contohnya seorang pemimpin partai politik yang karismatis meneriakkan yel-yel tertentu, maka dengan serta-merta semua pendukungnya akan meneriakkan yel-yel yang sama. Kemudian identifikasi. Identifikasi ya maksudnya, bukan imitasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama atau identik dengan individu lain yang ditirunya. Contohnya, seorang pengagum berat bintang film sering mengidentifikasikan dirinya menjadi bintang idolanya tersebut, seperti cara berpakaian, aksesoris, dan lain-lain. Kemudian simpati. Simpati adalah proses kejiwaan apabila seorang individu merasa tertarik pada orang lain atau sekelompok orang. Contohnya, perasaan simpati diungkapkan dengan cara memberi ucapan selamat kepada pemenang, begitu, pemenang lomba atau juara kelas dan lain-lain. Kemudian empati. Empati merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika menonton tayangan tragedi penindasan sekelompok bangsa terhadap bangsa lain, nah maka kita akan merasakan ikut terluka dan sedih. Begitu ya. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu pertama ada asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Kita buka yang asosiatif. Interaksi sosial asosiatif yaitu adanya kerjasama. Kerjasama maksudnya proses saling mendekati satu sama lain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Itu ya. Akomodasi yaitu proses penyesuaian sosial untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Kemudian asimilasi yaitu proses perubahan kebudayaan lama menjadi kebudayaan baru secara perlahan. Kemudian akulturasi, proses penambahan kebudayaan baru terhadap kebudayaan lama tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Kemudian interaksi sosial disosiatif yaitu persaingan, proses mencari keuntungan atau kemenangan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian ada kontroversi, yaitu bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan kemenangan. Kemudian pertentangan, yaitu proses antar perorang atau kelompok yang berusaha untuk sadar atau tidak sadar untuk menjatuhkan atau melawan pihak lain. Itu ya untuk bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ini ada dua ya, lembaga sosial yang muncul secara tidak terencana. Misalnya dalam kehidupan ekonomi di masa lalu, ketika orang tidak memiliki suatu barang tertentu, ia akan menggunakan sistem barter dengan orang atau masyarakat lain. Yang kedua, yang tidak terencana. Yang terencana maksudnya ya. Nah ini misalnya sekarang itu sudah ada aturan bahwa ketika ingin membeli sesuatu itu dengan uang, begitu ya. Oke, untuk interaksi sosial sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.